Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bilangan berpangkat untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan membahas 5 buah soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan penjelasannya ya. Oke. Yang bagian A itu adalah 0,2 pangkat 4 dikalikan dengan 0,2 dipangkatin 2 dibagi sama 0,2 pangkat 5. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini ya, nah ini kalian harus pahami dulu ya. Jadi ada sifat ya, sifat perpangkatan. Ini saya kasih catatan kecil ya. Misalnya ada A pangkat M ya, dikalikan dengan A pangkat N ya. Ini bilangannya sama ya, sama-sama A ya. Nah, artinya bisa kita tulis sederhanain menjadi A pangkat M ditambah N gitu ya. Jadi pangkatnya bisa ditambahin ya, asalkan bilangan pokoknya sama. Sama-sama A di sini ya. Berarti pangkatnya bisa ditambahin. Nah, kemudian jika pada pembagian ya, misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Artinya bisa kita tulis atau sederhanakan menjadi A pangkat lalu pangkatnya dikurangin ya, M dikurangin N gitu ya. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangin, asal bilangan pokoknya sama ya. Jadi bisa kita gunakan sifat seperti ini. Oke, perhatikan di sini untuk bagian yang A ya. Di situ ada 0,2 ya, 0,2 dipangkatin 4, kemudian dikalikan dengan 0,2 dipangkatin 2. Artinya, ini boleh saya tulis ya. Ini perkalian ya, kalau perkalian nanti jadi ditambahkan ya pangkatnya ya. Jadi 0, sesuai dengan sifat ya. Berarti kalau misalnya pada perkalian pangkatnya ditambahin 4 ditambah 2 gitu. Saya tulis ya. Jadi 0,2 pangkat 4 ditambahin 2 gitu. Nah, kemudian dibagi sama 0,2 pangkat 5. Kalau dibagi berarti menjadi dikurang. Nah, ini saya tulis ya. Berarti dikurangin sama 5. Jadi kita mainin pangkatnya aja ya. Karena semua basisnya ya, atau bilangan pokoknya ini sama-sama 0,2 kan. Nah, berarti kita mainkan pangkatnya saja gitu. Ya, kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Kemudian kita tinggal hitung. Ini adalah 4 tambah 2 itu 6, 6 kurang 5 itu adalah 1. 0,2 pangkat 1 hasilnya adalah 0,2. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian A. Hasilnya adalah 0,2 ya. Oke, kita lanjutin yang bagian B ya. Perhatikan yang bagian B. Di situ ada min 5 pangkat 5 dibagi dengan min 5 pangkat 2 dikalikan dengan min 5 pangkat 2. Nah, jadi untuk yang bagian B ya, ini boleh saya hitung dulu ya. Saya sederhanain ya. Ini boleh saya sederhanain dulu pangkat yang ada di bawah gitu ya. Jadi min 5-nya ini saya tulis lagi ya. Min 5 pangkat 5-nya, min 5 pangkat 5-nya saya tulis kembali. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang bagian bawah nih. Nah, ini perhatikan. Kalian perhatikan di sini yang bagian bawah ya. Min 5 pangkat 2 dikalikan dengan min 5 pangkat 2. Sesuai dengan sifat, kalau basisnya sama, ini perkalian ya. Perkalian dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambahin. Nah, ini ditambahin 2 sama 2-nya nih pangkatnya, ditambahin ya. Berarti menjadi min 5 pangkat 4. Karena 2 tambah 2 kan 4 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Kita sederhanain lagi. Oke, kita tulis min 5 pangkat 5. Nah, ini saya tulis kembali ya. Nah, kemudian min 5 pangkat 4, kenapa menjadi positif 5 pangkat 4 gitu. Kenapa? Nah, perhatikan di sini, sebenarnya ya, kalian harus pahami ya, pada bilangan negatif ya, jadi bilangan negatif, kalau dipangkatin genap, genap itu 4 ya, nanti hasilnya jadi positif gitu.
Nah, di sini 4 itu kan genap ya. 4 itu genap. Nah, makanya dia jadi positif gitu. Jadi negatifnya udah nggak ada lagi gitu. Kalau kalian masih bingung, ya coba aja dicek. Kan min 5 pangkat 4. Artinya min 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali kan. Begini kan. Nah, ini kan min dikali min, plus kali min kali min lagi, plus gitu ya. Nah, berarti hasilnya plus gitu ya, positif gitu. Jadi, bilangan negatif, jika dipangkatin sama genap, maka hasilnya adalah bilangan positif gitu ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini ya, kita sederhanain lagi. Perhatikan di sini, ini pembagian ya, pembagian. Kalau pada pembagian itu berarti pangkatnya dikurang. Ini sebenarnya misah nih ya, ini misah nih, gitu. Nah, di sini 5 pangkat 5 dibagi sama 5 pangkat 4. Nah, pada sifat perpangkatan ya, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangin. Nah, berarti menjadi minnya saya pindahin dulu ya. Minnya saya pindahin dulu. Nah, kemudian 5 pangkat 1. Kan 5 kurang 4, 1. Disederhanain lagi ya. Min 5 pangkat 1 itu hasilnya adalah min 5 ya. Jadi, ini hasilnya min 5 ya. Untuk yang bagian B ya. Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi ke bagian yang C. Di situ ada 12 ditambah 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 6. Nah, ini pembagian ya. Jadi kita sederhanain dulu nih yang ini nih. Nih, sederhanain dulu yang ini. Sesuai dengan sifat perpangkatan, kalau dibagi ya, dibagi dengan bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 4 kan? Bilangan pokoknya sama-sama 4. Maka bisa disederhanain, pangkatnya jadi dikurang gitu ya. Nah, ini menjadi 4 pangkat 7 kurang 6. Tinggal dikurangin aja pangkatnya nih. 7 kurang 6 gitu. Oke, sederhanain lagi. Menjadi, ini kan 7 kurang 6 kan 1 ya. Berarti kan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? 4 kan? Berarti 12 ditambah 4 gitu ya. 12 ditambah 4 itu hasilnya adalah 16. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutin lagi ya ke bagian berikutnya. Yang D. Untuk yang bagian D ya, itu kan di sini ada ini ya, sederhanain yang bagian depan dulu ya. Nah, perhatikan di sini untuk yang bagian D ya. Ini kan ada 5 pangkat 4 nih. Dibagi sama 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 4 dibagi sama 5 pangkat 3. Nah, artinya pangkatnya bisa dikurangin. Jadi 5-nya kita tulis lagi. Nah, 4 dikurang 3 ya. 4 dikurang 3 berapa? 1 kan? Nah, gitu. Jadi, sekarang ini menjadi 5 pangkat 1 ya. Artinya, bisa saya tulis 3 kali 5 gitu. 5-nya didapat dari mana? Ya dari sini tadi gitu. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3. Itu adalah 5 pangkat 1 ya. Nah, ini bisa saya coret sih. Ini coret aja gitu. Dicoret, sisanya tinggal 5 pangkat 1 gitu. 4 dikurang 3 kan 1. 5 pangkat 1 berapa? 5 kan? Nah, berarti 3 kali 5. Kemudian dikurangin sama 15. Nah, itu dikurang 15. Kita hitung 15 dikurang 15 ya. 3 kali 5 kan 15. 15 dikurang 15 itu hasilnya adalah 0. Oke, lanjut ya yang bagian E ya. Ini saya hapus dulu. Yang bagian E adalah ini sama ya. Sama prosesnya, kita sederhanain lagi ya. Jadi ini pangkatnya dikurang ya. 4 pangkat 5 dibagi, nih ya, kita selesaikan yang depan dulu. Kalau pada pembagian berarti pangkatnya dikurang, ya. 5 kurang 4 gitu ya. Nah, kemudian dikurangin. Dikurangin, ini kan, pembagian pangkat dikurang. Dengan bilangan pokok yang sama. Berarti 2 pangkat 4 kurang 3 gitu ya. 4 dikurang 3. Nah, kemudian kali 6-nya kita tulis lagi. Sederhanain lagi. 5 dikurang 4 kan 1 ya. Berarti 4 pangkat 1 itu adalah 4.
4 dikurang 3 itu adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, kemudian dikali 6. Oke, kurang sama kali duluan kali ya ngerjainnya ya. Berarti 4 dikurang 12. 4 dikurang 12 itu hasilnya adalah negatif 8 ya. Oke, jadi untuk yang bagian E itu adalah min 8 ya. Jadi untuk soal seperti ini sebenarnya nggak susah ya. Ini tinggal dicoret aja, dikurangin gitu. Jadi 5 kurang 4 kan 1. Nah, berarti 4 pangkat 1 itu 4 gitu. Ini juga sama nih. Ya. Pangkatnya dikurangin aja. 4 dikurang 3 kan 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 itu 2 gitu. Kemudian dikali 6. Jadi 4 dikurangin 12. Itu hasilnya adalah min 8. Nah, ini ya. Oke, ini min 8 hasilnya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.